Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala alihi wa mawalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati kiblatan wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Allahumma ighfir lana wa li walidaina wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li asatizatina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li ahbabina wa li ikhwanina wa li ikhwatina wa li akhwatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma afina fi abdanina wa afina fi asma'ina wa afina fi absarina. Allahumma rzuqna rizqan katsira. Allahumma rzuqna rizqan katsira. Allahumma rzuqna rizqan katsira. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang harusnya hendaknya kita ucapkan dengan penuh keikhlasan hati dan dalam berbagai keadaan. Dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan lapang maupun sempit, dan dalam keadaan apapun. Insyaallah dengan mengucapkan alhamdulillah, kalimat yang ringan untuk diucapkan, timbangan menjadi berat, dan Allah memberkahi kita dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Dan insya Allah pada kehidupan yang sebenar-benar kehidupan, pada fase terakhir dalam kehidupan manusia, yaitu di mana nanti kita masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah, yaitu dalam surganya Allah. Selawat serta salam kita sampaikan kepada manusia yang terbaik, manusia yang sangat dicintai Allah, manusia yang kita ikuti ajarannya sampai kita mati. Itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada beliau di yaumil akhir nanti, kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat bergabung di room kami. Kami terangkan kembali pada pertemuan kali ini kita berada dalam kajian Islam, mengkaji kitab Ibanatul Ahkam, karya dari Sayyid Alawi Abbas Al-Maliki dan Hasan Sulaiman An-Nuri, yang merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Bulughul Maram, karya besar dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas dari kitab Toharah atau kitab bersuci pada bab berwudu, bagian yang kedua. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke hadis yang ke-8 dari bab berwudu ini.
dari Lakid Ibnu Sabirah radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, asbighil wudu wa khallil bainal asabi'i wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Akhrajahul arba'ah wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Menurut salah satu riwayat yang diketengahkan oleh Imam Abu Daud disebutkan seperti berikut, idza tawadda'ta famatmid, yang artinya sempurnakanlah wudhu, selailah di antara jari jemari, dan beristinsaklah dengan kuat, kecuali jika kamu sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam yang empat, yaitu Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Sedangkan menurut salah satu lafaz yang diketengahkan oleh Imam Abu Daud ditambahkan, yaitu apabila kamu berwudu maka berkumurlah. Selamat datang kami ucapkan yang telah bergabung di room kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah menekan tombol tab atau like-nya. Insyaallah Allah memberkahi kita semua. Makna hadis dari hadis yang kita bacakan tadi dalam kitab Ibanatul Ahkam bahwa bermakna syariat telah memerintahkan kepada kita sewaktu melakukan wudu agar memperhatikan dan melakukannya dengan lengkap dan sempurna, serta memperhatikan pula agar anggota luar lainnya terbasuh, seperti celah-celah yang ada di antara jari jemari, yaitu dengan memperhatikan agar air dapat mengenainya dan membersihkannya. Demikian pula diperintahkan agar dalam beristinsyak kita melakukannya dengan kuat, yaitu dengan memasukkan air ke dalam lubang hidung hingga dalam. Semua itu dilakukan demi menyempurnakan wudhu. Analisis lafaz dari lafaz hadis yang telah kita bacakan tadi, pada bagian analisis lafaz bahwa pada lafaz asbighil wudu artinya sempurnakanlah fardu dan sunat-sunatnya berwudu. Al-isbagh menurut pengertian bahasa artinya menyempurnakan. Jadi makna asbigh di sini atau asbighil wudu yaitu sempurnakanlah wudu. Lakukan yang menjadi fardu-fardunya wudu dan sunat-sunahnya wudu. Pada lafaz khalil at-takhlil ialah menyela-nyelai, yaitu memasukkan air ke sela-sela jari jemari dan membersihkannya. Jadi dalam berwudu kita disunahkan untuk membersihkan sela-sela jari, membersihkan, ya, seperti ini supaya air masuk dan bersih sela-sela jari kita. Pada lafaz baligh yaitu mubalaghah dalam berinstisyak, ialah dengan memasukkan air ke dalam lubang hidung dengan kuat, tapi air tidak sampai ke bagian otak. Apabila sampai ke bagian otak, maka hukumnya makruh. Jadi menghisap air, masukkan air ke dalam hidung dengan kuat, tapi jangan sampai ke atas. Ya. Maka menurut jumhur ulama,
Kalau masukkan air atau mengisap air masukkan air dalam hidung sampai ke otak, maka hukumnya wudhu itu menjadi makruh. Fikih hadis, pada bagian fikih hadis dari hadis yang telah kita bacakan tadi, yaitu pertama, sunat menyempurnakan wudhu dengan meratakan air ke seluruh anggota tubuh yang dibasuh dan diusap. Dua, dianjurkan menyela-nyelai jari jemari agar air sampai ke bagian dalam celah-celahnya. Tiga, dianjurkan bermubalaghah dalam beristighsaq kecuali bagi orang yang sedang berpuasa agar air tidak merembes ke tenggorokannya sehingga membatalkan puasa. Jadi dalam keadaan berpuasa disarankan tidak beristighsaq, tidak memasukkan air dalam hidung, ditakutkan airnya merembes sampai kepada tenggorokan. Hal ini bisa menyebabkan batalnya puasa. 4, dianjurkan berkumur dalam wudhu. Menurut jumhur ulama, hukumnya sunnah. Sedangkan menurut segolongan ulama, hukumnya wajib. Pendapat ini menurut kaul yang terkenal bersumber dari Imam Ahmad. Menurut Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, wajib berkumur dari istighsaq hanya dalam mandi, bukan dalam berwudu. Jadi pada fikih hadis tadi, sebagian besar ulama mengatakan bahwa berkumur adalah hukumnya sunnah. Sedangkan ada sebagian ulama mengatakan wajib. Tapi menurut Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah, berkumur dan beristighsaq yang wajib hanya dalam mandi, itu mandi junub, bukan dalam keadaan berwudu. Baik, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, marhaban yang telah bergabung di room live kami pada TikTok ini. Baik, kami informasikan bahwa kali ini kita masih dalam membahas bab wudu dari kitab Ibanatul Ahkam, Ibanatul Ahkam bagian kedua, yaitu kita mempelajari hadis yang ke-8 dan seterusnya. Pada bagian perawi hadis dari hadis yang kita bacakan tadi, yaitu sahabat Laqid Ibnu Amir Ibnu Sabirah adalah seorang sahabat yang termasuk dari kalangan ahli Taif. Ia telah meriwayatkan sejumlah 24 hadis. Anaknya yaitu Asim dan anak saudaranya yaitu Waqi Ibnu Addas mengambil riwayat darinya. Jadi Laqid Ibnu Amir bin Sabirah adalah seorang sahabat yang telah meriwayatkan hadis sebanyak 24 hadis. Sebelum kita lanjutkan, kami informasikan yang ingin bertanya silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih yang telah tap-tap. Barakallahu fina wa fikum. Baru kita lanjutkan hadis ke-9 pada bab wudu ini. Dari Utsman bin Ibnu Affan radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihiyatahu fil wudu'i. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyela-nyelai janggutnya dalam berwudu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi pada hadis ini bahwa Nabi SAW selalu menyela-nyelai janggutnya dalam berwudu.
Makna hadis, Rasulullah SAW adalah orang yang lebat janggutnya, dan beliau selalu menyela-nyelainya dalam berwudu dan juga dalam mandi agar ia mengenai kulit di balik janggutnya. Nabi SAW selalu melakukan demikian demi menyempurnakan wudunya dan sebagai syariat buat umatnya agar mereka mengikuti jejaknya dan menempuh jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita melalui sunnah beliau dan menjadikan kita termasuk orang yang mau mendengar perkataan dan mengikuti yang paling baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Analisis lafaz. Lafaz yukhallilu lihyatahu, yaitu memasukkan air dengan jari jemarinya di antara lebatnya bulu jenggot. Fikih hadis 1. Disyariatkan menyela-nyelai janggut dengan memasukkan air melalui jari jemari di antara bulu janggut. Hal ini dilakukan jika seseorang berjanggutnya lebat hingga kulitnya pun tidak tampak. 2. Wajib menyela-nyelai janggut jika janggut orang yang bersangkutan tipis, sebab menyampaikan air ke kulit yang ada pada bagian bawah janggutnya itu diwajibkan. Lanjutkan hadis yang ke-10 dari kitab Banatul Ahkam pada bab berwudu dari kitab Toharah. Hadis yang ke-10 pada bab ini dari Abdullah ibnu Zaid radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bisulutai muddin faja'ala yudlika dhira'aihi, akhrajahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Yang artinya didatangkan kepada Nabi SAW 2/3 mud air, maka beliau menggosok kedua lengannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Makna hadis, berlebih-lebihan dalam menggunakan air sama dengan menyia-nyiakan barang, dan perbuatan Rasulullah SAW adalah syariat bagi umatnya. Beliau pernah berwudu dengan air yang sedikit, isinya 1/3 rihel. Air itu beliau gosokkan dengan tangannya ke seluruh anggota wudu dan semua tempat yang tersembunyi agar semuanya terkena air. Takaran tersebut bukan merupakan batasan minimal, melainkan hanya berdasarkan perkiraan bila dikaitkan dengan orang yang besar badannya sama dengan badan Nabi SAW. Oleh karena itu, kadar atau jumlah air yang digunakan berbeda antara seseorang dengan orang lainnya menurut keadaan masing-masing. Analisis lafaz. Lafaz bithulutsai mud. Mud adalah nama takaran yang telah terkenal, yaitu sama dengan 1/4 sok dan sebaran dengan 2 rihel. Menurut pendapat mazhab Hanafi, jadi 2/3 mud adalah 1 rihel, yaitu sama dengan takaran penuh telapak tangan manusia yang pertengahan. Karena itulah
Takaran ini dinamakan mud. Sedangkan orang yang bersangkutan mengembangkan kedua telapak tangannya. Lafaz sulusai adalah bentuk musanna dari lafaz sulusun. Artinya 2/3. Dijarkan oleh ba dengan alamat jarnya ialah memakai ya, karena termasuk isim musanna. Sedangkan lafaz muddin berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa 1 mud sama dengan 1/3 rihlul ira. Dengan demikian berarti 2/3 mud sama dengan 8/9 rihlul ira. Lafaz dhira'aihi, bentuk tasniyah dari lafaz dhira'un, artinya kedua lengannya. Setiap nama anggota tubuh manusia yang biasa sepasang biasanya dalam bentuk muannas. Sedangkan anggota tubuh yang tunggal dalam bentuk mudzakkar. Fikih hadis 1. Tidak boleh berlebih-lebihan menggunakan air dalam berwudu. 2. Disyariatkan menggosok anggota tubuh ketika berwudu. Hal ini hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut kalangan mazhab Maliki fardu, karena mereka berpendapat bahwa menggosok termasuk ke dalam pengertian yang dinamakan al-ghusl atau membasuh dalam istilah bahasanya. Perawi hadis yaitu Abdullah ibn Zaid ibn Abdurrabih ibn Zaid ibn Harith al-Ansari al-Kharaji. Nama julukannya adalah Abu Muhammad. Ia ikut dalam perjanjian Aqabah dan perang Badar serta peperangan sesudahnya. Dia mempunyai hadis yang menyebutkan bahwa dialah orang yang diimpikan kepadanya kalimat azan. Ibnu Musayyab dan lain-lainnya telah mengambil riwayat darinya. Ia wafat di Madinah pada tahun 32 Hijriah. Dan Khalifah Utsman bin Affan ikut menyolatkan jenazahnya. Alhamdulillah, kami ucapkan selamat bergabung pada room kami. Kami informasikan bahwa saat ini kita masih dalam kajian kitab Ibanatul Ahkam, yaitu penjelasan atau syarah dari kitab Bulughul Maram. Dan pertemuan kali ini masih membahas pada bab berwudu. Terlanjutkan yang hadis yang ke-11. Pada bahasan kita hadis yang ke-11. Masih dari Abdullah ibnu Zaid. Mengingatkan bahwa Abdullah ibnu Zaid dalam kitab Sirah Nabawiyah adalah orang yang bermimpi tentang azan. Ketika tidur sebelum subuh, dia bermimpi tentang azan, lafaz-lafaz azan, dan beliau ceritakan kepada Rasulullah, ya, lafaz azan jadikan untuk panggilan sholat. Ya. Lebih lengkapnya mungkin nanti kita ada bahasan kitab Sirah Nabawiyah tentang sejarah azan. Jadi, ingatkan namanya Abdullah ibnu Zaid radhiyallahu anhu. Pada hadis yang ke-11 ini, Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunayhi ma'an ghairal ma'il ladzi akhadahu li ra'sihi. Akhrajahu al-Baihaqi. Abdullah bin Zaid pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk mengusap kedua telinganya, selain dari air yang telah ia pakai untuk mengusap kepalanya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Menurut riwayat Imam Muslim dalam subjek yang sama, diketengahkan dengan lafaz berikut. Wa masaha bi ra'sihi bima'in
ghairi fadli yadaihi wahwal mahfuz. Dan beliau mengusap kepalanya dengan air yang bukan dari lebihan atau sisa dari membasuh kedua tangannya. Mana hadis? Dari hadis yang telah kita bacakan tadi, baik lafaz dari riwayat Imam Baihaqi dan lafaz dari Imam Muslim, bahwa Imam Syafi'i menyimpulkan berdasarkan dari hadis ini bahwa kedua telinga bukan termasuk bagian dari kepala. Seandainya kedua telinga itu merupakan bagian dari kepala, niscaya Rasulullah SAW tidak mengambil air yang baru untuk mengusap keduanya. Mengusap kedua telinga dengan sisa air dari mengusap kepala yang telah ditetapkan oleh hadis lainnya hanyalah untuk menjelaskan bahwa hal itu diperbolehkan. Kebahasan kita kemarin bahwa terjadi ikhtilaf dalam empat imam mazhab ini, yang mengatakan bahwa telinga adalah bagian dari kepala maka hukumnya wajib. Jangan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad di sini bahwa telinga bukanlah termasuk bagian kepala, maka membasuh ke telinga adalah hukumnya sunnah. Analisis lafaz. Para lafaz. Para lafaz fadli yadaihi yaitu sisa dari air bekas mencuci kedua tangannya. Fikih hadis. 1. Disyaratkan mengambil air yang baru untuk mengusap kepala. Karena tidak cukup hanya dengan menggunakan air yang tersisa pada kedua tangannya sehabis membasuh kedua tangan. 2. Disyaratkan mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinga, bukan dengan air yang tersisa pada kedua tangan sehabis mengusap kepala. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-12, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'i faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaih wa lafdzul Muslim. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku kelak di hari kiamat datang dengan wajah dan tubuh yang berkilauan dari bekas wudhu mereka. Maka barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk memperpanjang kemilaunya, lakukanlah. Hadis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat mereka hadis ini adalah sahih. Tetapi lafaz hadis ini berdasarkan dari riwayat Imam Muslim. Makna hadis, umat Nabi Muhammad SAW mempunyai keistimewaan dan keutamaan yang lebih dibandingkan umat-umat lainnya di dunia dan akhirat. Di dunia mereka mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, sedangkan di akhirat memancarkan nur yang berkilauan atau cahaya yang berkilauan dari wajah, tangan, serta kaki mereka. Hal ini menunjukkan keutamaan berwudu dan sunatnya bermubalaghah dalam menyempurnakan wudu serta melengkapinya dengan sunat-sunatnya. Pada lafaz, analisis lafaz, pada lafaz yaqulu diungkapkan dalam bentuk fi'il mudhari' sesudah fi'il madi, yaitu lafaz sami'tu. Gunanya untuk menceritakan keadaan ketika kita mendengar atau untuk menggambarkan kejadian tersebut di hati pendengarnya. Pada lafaz ummati, pengertian umat menurut makna asalnya adalah setiap golongan yang dihimpun oleh suatu perkara.
baik perkara agama ataupun lainnya. Tetapi makna yang dimaksud dalam hadis ini adalah ummatul muijabah. Lafaz guron dari hadis yang kita bacakan tadi adalah bentuk jamak dari lafaz agharu, artinya dalam keadaan bersinar. Dinamakan ghurah ialah belang putih berkilau yang terdapat pada kening kita. Makna yang dimaksud ialah wajah mereka tampak putih berkilauan karena cahaya wudhu kelak di hari kiamat. Dinasabkan karena menjadi hal, kata keterangan keadaan dan fa'ilnya lafaz ya'tuna. Lafaz muhajjalina berasal dari lafaz tahjil, artinya anggota-anggota wudhunya tampak putih berkilauan dari bekas air wudhu. Ungkapan ini merupakan kata pinjaman atau isti'arah dari belang putih yang ada pada kening kuda, kedua kaki depan dan kedua kaki belakangnya. Tapi menurut jumhur ulama yang dimaksud al-ghurah dan at-tahjil dalam hadis ini ialah tambahan membasuh anggota wudhu dari batas yang telah diwajibkan. Sedangkan menurut mazhab Maliki maknanya ialah melanggengkan wudhu. Lafaz yutilu tahu, makna yang dimaksud ialah mengikutsertakan pula tahjilahu. Dicukupkan dengan menyebut tahu karena keberadaan salah satunya menunjukkan pula keberadaan yang lainnya. Artinya ialah barang siapa yang mampu memperpanjang cahaya atau kimilaunya, hendaklah ia lakukan. Fikih hadis disunatkan menyempurnakan wudhu untuk memperpanjang ghurah dan tahjilnya, karena hal ini merupakan perhiasan dan pakaian orang mukmin kelak di hari kiamat. Ghurah dan tahjil merupakan salah satu dari keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Lain halnya dengan wudhu, maka wudhu bukan termasuk keistimewaannya. Yang dimaksud dengan menyempurnakan wudhu ialah melebihkan basuhan dari usapan dari batas yang diwajibkan. Jadi makna di sini berdasarkan dari Ibanatul Ahkam, dari kitab Ibanatul Ahkam. Maka barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk memperpanjang kimilaunya, lakukanlah. Jadi dibolehkan melebihi di batas dari wudhu yang diwajibkan. Saya dari kepala dari sini sampai sini. Batas dibolehkan lebih dari yang telah ditetapkan. Ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang kami ucapkan yang telah bergabung pada room kami. Kami informasikan kembali bahwa pada pertemuan kali ini kita membahas kitab Ibanatul Ahkam, kitab yang penjelasan dari kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram, pada pertemuan kali ini kita masih dalam kitab Toharoh pada bab berwudu. Kita lanjutkan ke hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 diriwayatkan oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha dan beliau menceritakan hadis berikut. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW selalu menyukai mendahulukan sebelah kanan dalam memakai sendal, menyisir rambut, dan bersuci serta dalam segala perbuatannya. Hadis muttafaqun alaih. Sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim kesahihan hadis tersebut. Makna hadis: sebaik-baik orang mukmin ialah orang yang mencintai apa yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Seburuk-buruk mereka ialah orang yang sengaja melanggar perintah keduanya, yaitu perintah Allah dan Rasul-Nya. Seperti makan, minum, atau berjabat tangan dengan tangan kiri tanpa ada udzur. Sesungguhnya Rasulullah SAW sangat menyukai melakukan segala sesuatu dengan tangan kanannya, mendahulukan di atas tangan kirinya dalam semua perbuatan yang mulia dan berpakaian, dengan harapan semoga yang melakukannya termasuk
ashabul yamin, yaitu ahli surga. Tapi Rasulullah SAW mengecualikan dari hal tersebut ketika memasuki kamar mandi atau WC. Sebab kamar mandi adalah tempat yang tidak terhormat. Kecualian lainnya ialah ketika keluar dari masjid dengan rendahnya derajat jalanan dan terhormatnya masjid. Dalam kedua posisi tersebut, beliau mendahulukan kaki kiri daripada kaki kanan. Begitu pula ketika melepas sandal dan membawanya. Analisis lafaz, para lafaz yang telah kita baca, ada hadis yang telah kita bacakan tadi. Lafaz yang pertama adalah yu'jibuhu, artinya suka dan senang. Para lafaz at-tayammun, mengambil sesuatu dengan tangan kanan dan mendahulukannya di atas tangan kiri. Para lafaz fi tana'ulihi, dalam memakai sendal, an-na'il, ialah sesuatu yang dipakai untuk melindungi telapak kaki dari tanah. Jelasnya yaitu alas kaki, bentuk jamaknya ni'alun. Paralafaz tarajjulihi, yaitu menyisir rambut. Pengertiannya mencakup semua rambut, baik rambut kepala, janggut, dan lainnya. Paralafaz tahurihi, bentuk masdar, artinya dalam bersuci. Makna yang dimaksud ialah memulai tangan kanan dan kaki kanan ketika berwudu, serta memulai dengan lambung sebelah kanan ketika mandi. Paralafaz wa fi sya'nihi kullihi. Kalimat ini berta'alluq atau berkaitan dengan yu'jibuhu, artinya beliau sangat menyukai memulai dari kanan dalam semua perbuatannya. Ungkapan seperti ini dinamakan ta'mim ba'da takhsis. Makna yang dimaksud ialah semua perbuatan yang terhormat serta hal-hal yang disamakan dengannya, seperti makan, bersiwak, dan lain sebagainya. Adapun mengenai masuk kamar mandi dan keluar dari masjid, beliau selalu memulainya dari kiri. Fikih hadis 1. Disunatkan memulai semua perbuatan yang termasuk dalam perbuatan yang baik dan mulia dengan kanan, karena mengikuti jejak Rasulullah SAW. 2. Ketika memasuki kamar mandi dan ketika keluar dari masjid, disunatkan memulai dengan yang kiri. Jadi semua perbuatan-perbuatan kita ke tempat terhormat, ya, kita lakukan dengan bagian kanan, baik tangan kanan atau kaki kanan. Tetapi ketika masuk ke tempat yang kotor atau keluar dari tempat terhormat seperti masuk WC dan keluar dari masjid, maka mendahulukan yang kiri. Karena masuk kamar mandi termasuk tempat yang kotor. Tapi ketika keluar masjid, masjid adalah tempat terhormat. Maka keluar dari masjid adalah berarti keluar dari tempat terhormat ke tempat yang lebih rendah dari masjid. Maka kita mendahulukan kaki yang kiri atau bagian yang kiri. Ya. Mengucapkan kembali yang telah bergabung di room kami, mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang wa marhaban bi hudurikum atas kehadirannya di room kami, ya. Menginformasikan bahwa pada pertemuan kali ini kita ada kajian Islam, yaitu membahas dari kitab atau membaca dari kitab Banatul Ahkam yang merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Bulughul Maram, yaitu kitab Bulughul Maram adalah fikih hadis. Maka kitab Banatul Ahkam ini yang berarti Banatul Ahkam penjelasan hukum-hukum atau penjelasan hukum-hukum syariat Islam yang berdasarkan dari hadis yang telah dipaparkan kitab Bulughul Maram melalui penjelasan-penjelasan dari ulama-ulama dan imam-imam mazhab. Ya. Ucapkan yang telah hadir mengikuti room kami, ucapkan barakallah fina wa fikum. Ya.
Yang ini ada pertanyaan, yang telah menyimak, ingin ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Bismillah. Kita lanjutkan hadis yang ke-14. Tadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum." Akhrajahu arba'ah wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Apabila kalian berwudu, maka mulailah dengan anggota-anggota kanan kalian. Hadis riwayat imam yang 4, yaitu Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dikatakan dari pendapat dari Ibnu Khuzaimah bahwa hadis ini berderajat sahih. Makna hadis ini mengandung perintah yang menganjurkan mendahulukan yang kanan atas yang kiri dalam berwudu. Karena sebelah kanan merupakan bagian yang terhormat, dan berharap semoga orang yang melakukannya kelak termasuk ahli yamin, itu ahli surga. Juga mengukuhkan, menguatkan hadis-hadis yang lain yang terdahulu yang menceritakan tentang perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Analis lafaz, pada lafaz ibda'u artinya al-bada'a artinya mendahulukan sesuatu atas yang lain. Pada lafaz bimaya minikum bentuk jamak dari lafaz maimanah yang artinya sebelah kanan. Sesungguhnya hal ini dianjurkan karena kemuliaannya. Fikih hadis dianjurkan mendahulukan sebelah kanan atau sebelah kiri dalam berwudu, yaitu ketika membasuh kedua tangan dan kedua kaki. Masalah tayamum dari mandi jinabah disamakan dengan masalah wudu. Perintah hadis ini menunjukkan pengertian sunat, karena ada sebuah riwayat yang diketengahkan Imam Daruqutni dari Imam Ali radhiyallahu an bahwa ia pernah berkata, "Aku tidak mempedulikan apakah aku memulai dengan sebelah kanan atau sebelah kiriku apabila aku menyempurnakan wuduku." Hadis yang selanjutnya, hadis ke-15. Hadis yang terakhir dalam pertemuan ini. Insyaallah masih ada pertemuan satu lagi dalam bab wudu ini. Hadis yang ke-15 dari Al-Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa famasaha binasiyatihi wa 'alal imamati wal khuffaini, akhrajahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dengan mengusap ubun-ubunnya, pernah pula mengusap sorbannya, dan pernah pula mengusap kedua khufnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Makna hadis, ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wudunya mengusap kepala, ada kalanya hanya mengusap sorban, ada kalanya pula mengusap ubun-ubun dan sorbannya. Beliau pernah mengusap kedua khufnya, baik ketika berada di tempat maupun ketika sedang berpergian, sebagai keringanan buat umatnya. Analisis lafaz dari lafaz yang telah hadis yang telah kita bacakan tadi. Pada lafaz famasaha binasiyatihi, lafaz an-nasiyah ialah rambut yang berada pada bagian depan kepala, yakni ubun-ubun. Al-imamah itu topi besi dan kain sorban yang dililitkan di kepala. Bentuk jamaknya ialah amaim dan imam, dan ini namakan pula al-khimar. Pada lafaz al-khuffain, bentuk tasnya adalah lafaz khuffun, yaitu khuf atau kaos kaki yang terbuat dari kulit.
Pada bagian fikih hadis, Rasulullah SAW mengusap seluruh kepalanya. Pendapat ini dipegang oleh Imam Ahmad dan Imam Malik. Yang kedua, fikih hadis bagian kedua, Rasulullah SAW mengusap ubun-ubunnya. Kalangan mazhab Hanafi membatasinya sebanyak 1/4 kepala. Sedangkan mazhab Syafi'i memperkirakan bahwa batas minimal yang dinamakan mengusap kepala yaitu sebagiannya, sekalipun hanya sehelai rambut. Fikih hadis yang ketiga, Rasulullah SAW mengusap sorbannya. Hal ini dijadikan pegangan oleh Imam Ahmad. Sedangkan yang lainnya dari kalangan para imam tidak demikian. Imam Ahmad mensyariatkan hendaknya orang yang bersangkutan dalam keadaan suci yang sempurna ketika memakainya. Dan hendaknya sesuatu dari sorban berada di bawah tenggorokannya. Imam Nawawi mengatakan, seandainya seseorang hanya mengusap sorban dan untuk mengusap sesuatu pun dari kepala, hal ini tidak boleh menurut Imam Syafi'i tanpa yang memperselisihkannya. Begitu pula mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. 4. Rasulullah SAW mengusap dua khufnya, baik ketika berada di tempat maupun ketika sedang berpergian. Hal ini dipegang oleh semua imam. Pada perawi hadis Al-Mughirah Ibnu Syu'bah Ibnu Amir As-Saqafi, nama julukannya adalah Abu Muhammad, ikut dalam perjanjian Hudaybiyah dan masuk Islam pada zaman perang Khandaq. Ia telah meriwayatkan 136 hadis. Peperangan yang pernah diikuti ialah perang Yamamah, perang Yarmuk, dan perang Qadisiyah. Dia seorang cendekiawan yang berotak cerdas. Menurut satu pendapat, ia telah melindungi 1000 orang wanita. Ia wafat pada tahun 50 Hijriah di Kufah dalam usia 70 tahun. Ketika itu ia menjabat sebagai amir atau gubernur dari pihak Muawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dari bagian fikih hadis tadi, ya, khususnya Imam Ahmad makan boleh mengusap surban atau imamah tadi, tapi syaratnya ini ganti dari mengusap kepala, ya, ganti dari mengusap kepala, mengusap surban. Syaratnya ketika memakai surban, orang tersebut sudah dalam keadaan berwudu. Jadi setelah berwudu, setelah bersuci sempurna, dia memakai sorban. Di saat batal wudunya, jadi menurut pendapat Imam Ahmad, boleh cukup mengusap surbannya. Ya. Sedangkan 3 mazhab yang lain tetap mengusap kepala. Ya. Yang ada pertanyaan silahkan, yang bertanya dari bab yang hadis-hadis atau penjelasan-penjelasan yang telah kita paparkan tadi dari hadis yang ke-8 sampai hadis yang ke-15. Allah pada pertemuan selanjutnya dalam bahasan kita Ibanatul Ahkam ini kita masuk ke hadis yang ke-16. Ya. Terima kasih kami ucapkan yang telah hadir menyimak dan mengkaji dari apa yang telah kami paparkan tadi. Kami berikan kesempatan selama 5 menit. Jika ingin masih ada yang bertanya, kami persilahkan. Ya. Kami persilahkan. Yang ingin tahu kitab apa yang saya baca, ini adalah kitab Ibanatul Ahkam. Itu ya, Ibanatul Ahkam. Baca ya. Ibanatul Ahkam. Ya. Silakan kalau dari mempelajarinya silahkan dibeli, banyak di toko-toko online yang menjual kitab Ibanatul Ahkam karya Alawi Abbas Al-Maliki dan Hasan Sulaiman Nuri. Cuma yang tulis oleh Said Al-Maliki dan Hasan Sulaiman Nuri sampai jilid kedua. 3 dan 4 selanjutnya tulis oleh yang lain, dilanjutkan oleh yang lain kitab Ibanatul Ahkam. Karena kita mempelajari dan kita mempelajari kitab Ibanatul Ahkam ini bahwa dari fikih-fikih dari hadis-hadis yang dipaparkan kitab Bulughul Maram dibahas dari pendapat 4 imam mazhab. Jadi kita bisa mempelajari secara ringkas bagaimana
pendapat-pendapat imam mazhab tentang amalia-amalia yang dilakukan. Jika terjadi perbedaan di antara kita, maka kita bisa merujuk dari kitab ini, apakah ini salah satu dari yang diamalkan dari salah satu 4 imam mazhab ini. Dan kami mengingatkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita umat Islam, selama perbedaan itu terjadi tapi ada dasarnya dari 4 pendapat 4 imam mazhab ini, janganlah dipermasalahkan. Seperti yang tadi kita paparkan, menurut pendapat Imam Hanafi ini, menurut Imam Syafi'i ini, Imam Maliki ini, Imam Ahmad ini, macam-macam terjadi perbedaan atau ikhtilaf dalam dalam fikih ya. Dan insyaallah menurut pendapat semua ulama ahlus sunnah wal jamaah, selama mengikuti salah satu dari pendapat fatwa dari 4 imam mazhab ini, tidak keluar dari manhaj Rasulullah ya. Saya rasa demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Insyaallah kita ketemu lagi dalam pertemuan mendatang ya. Kami ucapkan, tapi itu tutup dengan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.